Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan berlalu dan saat-saat ketika kita sedang berada di bulan Ramadan sudah kita lewati. Di waktu kita berada di bulan Ramadan, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita adalah teman-teman yang baik. Lingkungan menjadi baik. Hampir setiap saat kita mendapatkan pesan-pesan, mendapatkan informasi-informasi yang membuat menjadi meningkat keimanan dan ketakwaan kita. Bulan Ramadan, bulan yang istimewa, dan bulan itu telah berlalu. Kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa kembali dengan bulan tersebut ataukah tidak. Tetapi yang selalu dipesan oleh para ulama, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat. Siapa yang beribadah hanya karena bulan Ramadan itu sudah berlalu. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Yang beribadah kepada Allah, Allah Maha hidup dan tidak pernah disentuh oleh kematian dan kehilangan. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama banyak mengingatkan, selesai dari puasa bulan Ramadan, pastikan pergaulan kita, lingkungan kita masih dalam pergaulan yang baik dan lingkungan yang baik. Karena para ulama menyatakan sahabat, orang-orang yang dekat dengan kita bisa masuk dalam 4 kategori. Yang pertama, sahabat, teman, atau orang yang dekat dengan kita, kal ghidha, seperti makanan pokok. Kita membutuhkan dia setiap hari. Dia memberikan kebaikan untuk kita setiap hari. Kawan, sahabat yang seperti itu, yang disebut seperti makanan pokok, kita membutuhkannya. Untuk kita bisa beraktivitas setiap hari, kita membutuhkan makanan pokok. Ada kawan-kawan kita, kelasnya, levelnya seperti makanan pokok yang kita sangat membutuhkannya. Kemudian level yang kedua, kadawa. Level yang kedua adalah sahabat kita, kawan kita, orang yang dekat dengan kita, bisa levelnya seperti obat. Obat tidak boleh dimakan setiap hari. Obat tidak setiap saat. Obat dibutuhkan untuk waktu-waktu tertentu. Ada sahabat-sahabat kita yang levelnya, kedudukannya seperti obat. Tidak bisa kita ketemu dengan dia setiap hari. Tidak mungkin akan bersama dia setiap hari. Dia seperti obat yang dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian level yang ketiga, ada orang yang dekat dengan kita, ada sahabat kita yang levelnya seperti penyakit. Kita harus menghindar darinya. Kita harus tahu obat untuk mengobati dari penyakit tersebut. Teman, sahabat bisa menjadi seperti makanan pokok, bisa menjadi seperti obat, bisa
menjadi seperti penyakit. Berapa banyak orang yang baik tapi dia dekat dengan orang yang buruk. Orang yang buruk membawa penyakit dan menularkan penyakit keburukan tersebut. Kemudian level yang keempat, dikatakan oleh para ulama, ada sahabat, orang yang dekat dengan kita, levelnya, kedudukannya seperti racun. Racun, bukan lagi penyakit, racun. Harus cepat kita meninggalkannya, harus cepat kita menjauh darinya. Bukankah Rasulullah SAW ketika beliau menceritakan tentang seorang yang melakukan dosa, pernah membunuh 99 nyawa. Ketika pernah membunuh 99 nyawa atau 99 jiwa, orang tersebut ingin taubat. Dan ketika dia datang kepada seorang yang dianggap ulama tapi bukan ulama, memberikan solusi yang tidak tepat, akhirnya si orang tersebut karena frustasi dibunuhlah menjadi genap 100 jumlah jiwa dan orang yang dibunuh oleh si pendosa tersebut. Lalu si pendosa tersebut masih di dalam hatinya ingin taubat dan bertanya kepada kawan-kawannya. Lalu ada kawan yang baik mengatakan, kamu pergi ke ulama itu lebih sepuh, itu lebih bijaksana. Berangkatlah dia ke rumah atau ke tempat ulama yang lebih sepuh tersebut dan menjelaskan, kalau bahasa kita mungkin dengan mengatakan, Pak Kiai, apakah pintu tobat masih dibuka? Pak Kiai yang tenang, yang bijaksana mengatakan pintu tobat tidak pernah ditutup. Malam dibuka untuk yang berdosa sampai habis waktu malamnya, sampai datang waktu malamnya. Pagi dibuka untuk mereka yang bermaksiat di malam hari sampai berjumpa dengan pagi, sampai terbitnya matahari dari barat dan sampai nyawa di kerongkongan. Pintu tobat masih dibuka. Lalu orang itu mengatakan, saya pernah membunuh 99 dan sampai genap 100, apakah masih dibuka pintu tobat untukku? Ulama itu mengatakan, pintu tobat tidak pernah ditutup, masih ada waktunya. Tapi kamu harus taubat, dan taubat kamu itu kamu harus meninggalkan lingkunganmu yang buruk. Kamu harus meninggalkan teman-teman, lingkunganmu yang buruk menuju tempat yang baik. Pulanglah orang tersebut, siap-siap untuk meninggalkan lingkungannya yang buruk. Di tengah perjalanan, belum sampai pertengahan perjalanan, baru berjalan tidak jauh, meninggalkan lingkungannya yang buruk, ajalnya datang. Lalu malaikat rahmah, malaikat kasih sayang ingin mengambilnya, malaikat azab juga ingin mengambilnya. Terjadilah di situ tarik menarik antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Dan Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang mengatakan kepada malaikat azab dan malaikat rahmat, tunggu, ukur kemana lebih dekat hamba tersebut, ke lingkungan yang baik atau ke lingkungan yang buruk. Allah dalam hadis tersebut dikatakan Allah yang membuat jarak hamba pendosa yang taubat tersebut lebih dekat kepada lingkungan yang baik, akhirnya diambil oleh malaikat rahmat dan malaikat kasih sayang. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang tersebut diminta membuktikan taubatnya, meninggalkan lingkungan yang buruk? Karena lingkungan persahabatan yang buruk akan menjadi seperti racun, menjadi seperti obat yang harus ditinggalkan. Kita baru saja menyelesaikan, belum lama menyelesaikan bulan Ramadan yang menjadi waktu, tempat dan lingkungan yang baik. Jangan sampai kita tidak memilih pergaulan yang baik sehingga hilanglah semua yang sudah baik yang sudah kita dapatkan. Dan di dalam Al-Quran diberitahu, ada orang-orang yang ketika di dunia mereka akrab, mereka dekat sekali, tetapi di akhirat mereka saling memusuhi, saling membenci dan saling menuding. Karena ketika persahabatan mereka di dunia, mereka tidak menjadi seperti teman yang baik atau menjadi kawan yang baik.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhilla ba'duhum yawma idzin li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang dekat, mereka-mereka yang bersahabat ketika di dunia, di akhirat satu dengan yang lainnya mereka menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi la tanhasiru afraduhu bita'dad wa la yumallu takraruhu bikathrati tardad. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad afdalil khalqi wa sayyidil ibad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara, sahabat, teman itu memiliki pengaruh yang besar. Nabi Muhammad SAW, beliau yang mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang akan mengikuti perilaku sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya siapapun dari kamu memperhatikan siapa sahabat-sahabat dekatnya, siapa kawan-kawan baiknya, karena kawan akan mempengaruhi, teman akan mempengaruhi. Dan Rasulullah SAW telah memberikan perumpamaan yang sangat mudah sekali kita memahaminya dan sangat indah sekali. Kawan yang baik kahamilil misik, kawan yang baik seperti penjual minyak wangi yang membawa minyak wangi. Kalau kita tidak mendapatkan minyak wanginya, kita mendapatkan semerbak yang harum. Kawan yang buruk kanafihil kir, seperti yang meniup api, seperti tukang las yang meniup api. Ketika kita dekat, kalau kita tidak mendapatkan percikan dari api, paling tidak kita mendapatkan bau yang tidak enak, yang menyengat. Pastikan kita adalah kawan yang baik untuk kawan-kawan kita. Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatu wa ridwan, beliau mengatakan ala kullu khullatin li ghairillah takunu adawatan yaumal qiyamah. Setiap persahabatan bukan karena Allah akan berubah nanti di hari kiamat menjadi permusuhan. Dan dikatakan sesaat kamu bersahabat dengan kawanmu akan ditanya nanti di hari akhirat apa yang kamu berikan kepada kawanmu, dan kawanmu akan ditanya apa yang dia dapat darimu. Mudah-mudahan pergaulan kita, persahabatan kita setelah bulan Ramadan yang begitu indah, kita masih bisa menjaga pergaulan, lingkungan persahabatan kita, persahabatan yang bernuansa Ramadan, yang bernuansa ibadah, yang tidak sedikit pun mengurangi amal ibadah kita, menjauhkan amal ibadah kita. Dan pastikan kita sebagai bahan makanan pokok yang dibutuhkan oleh kawan-kawan kita. Jangan sampai kita menjadi penyakit, apalagi kita menjadi racun untuk sahabat-sahabat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka rabbun rahimun karimun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafiridz dzunubi wal khati'at. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma jannibna wa jannib Indonesia al fitan wal mihan wal bala wal riba wal ghala ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ij'al baladana Indonesia
sakha'an rakha'a wa sa'ira buldanul muslimin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa walidina wa mauludina min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Wahsyurna gadan yaumal qiyamah tahta liwa'i Sayyidina Muhammad bi syafaati Sayyidina Muhammad. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzawil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.